amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amanah dari masyarakat di desa saudara-saudara sekalian, bahwa amanah ini harus kita jalankan, dengan baik, dengan seluruh-seluruhnya, seadil-adilnya. Apabila kita tidak menjalankan amanah ini, sudah barang pasti kita akan mendapatkan balasannya, baik di dunia maupun di akhirat. Ini nasihat saya dan untuk saya sendiri sebenarnya, untuk mengingatkan saya sendiri dan mengingatkan pejabat di Kabupaten Banyuasin, dan terkhusus untuk kepala desa yang baru saja kita lantik dan kita ambil sumpahnya tadi. Oleh sebab itu tentunya di dalam peraturan perundang-undangan telah diatur apa tugas dan fungsi dari seorang kepala desa, bahwa seorang kepala desa adalah kepala pemerintahan di desanya. Yang pertama, untuk membangun desanya. Jadi di samping menyelenggarakan pemerintahan, untuk membangun desanya. Oleh itu bangunlah desa ini sebaik-baiknya, sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat di desa kita masing-masing. Yang kedua, yaitu melayani masyarakat kita sebaik-baiknya, dan ini yang paling penting. Oleh sebab itu saya mengingatkan kepada kepala desa untuk menjalankan tugas yang sangat penting ini. Tentunya saudara-saudara juga harus kompak, harus sama-sama. Tidak mungkin saudara bisa melaksanakan tugas yang seberat itu kalau saudara-saudara mengerjakan dengan sendiri. Makanya kita harus sama-sama, harus kompak. Tidak ada keberhasilan itu tanpa sebuah kekuatan, dan tidak ada sebuah kekuatan itu tanpa kebersamaan. Makanya kalau kita sudah bersama-sama, kalau bahasa keren ilmiah itu bersinergi, berkolaborasi, tapi ini sama-sama membangun desa itu, mempunyai rasa tanggung jawab sama-sama, sehingga ketika kita kompak muncullah sebuah kekuatan. Ketika kita sudah ada kekuatan, tentunya inilah akan mendapatkan sebuah keberhasilan dan kesuksesan kita sebagai kepala desa di dalam memimpin desanya masing-masing. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin sampaikan, tidak mudah kita untuk kompak, untuk bersama. Kuncinya adalah komunikasi. Terutama saya minta bahwa saudara-saudara kemarin waktu bertaruh di pemilihan kepala desa itu banyak rival, maksudnya pesaing, betul lah, ada calon-calon yang lain lagi. Langkah awal saya berharap rangkul mereka, jangan jauhi mereka dan jangan musuhi mereka. Setuju tak kira-kira? Rangkul mereka, buat kekuatan mereka. Kalau belum bisa sekarang, tentunya cari waktu yang pas untuk komunikasi. Ya sudah barang pasti orang yang kalah pasti ada rasa sakit. Oleh sebab itu tentunya bisa-bisanya kita, dan jangan pernah didengarkan apa yang menjadi ocehan lawan politik kita. Biarin saja, biarin saja. Dia mau ngomong apa, biarin saja. Yang penting niat kita harus rangkul dan kita harus baik dia, dan dia harus bisa membantu kita di dalam membangun desa kita. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, semua perangkat desa itu diajak bekerja semuanya tanpa terkecuali. Tidak boleh ada yang diberhentikan perangkat desa yang ada di desa saudara-saudara sekalian, kecuali ada persoalan-persoalan tidak memenuhi syarat-syarat di dalam peraturan perundang-undangan. Itu ada 3. Pertama, yang boleh diganti itu dia meninggal. Yang kedua, dia mengundurkan diri.
Dan yang ketiga, tidak memenuhi lagi, dia diberhentikan oleh kepala desa karena tidak memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Apa itu persyaratan peraturan perundang-undangan? Yang pertama, dia tidak bisa menjalankan tugas, mungkin karena sakit atau karena hal-hal yang lain. Dan juga dia tidak memenuhi persyaratan lagi di dalam peraturan perundang-undangan. Mungkin Pak Kades nanya-nanya, bagaimana kami mau mengganti ini? Tidak bisa. Dan saudara-saudara tetap libatkan mereka. Tidak bisa diganti bukan berarti tidak bisa untuk diganti. Paham nggak maksudnya? Maksudnya begini, itu dimanfaatkan dulu, diajak bekerja dulu. Nah kalau sudah kita ajak bekerja, diajak pegawai maksudnya, masih tidak mau, tidak loyal, apa boleh buat? Ganti mereka, karena kita ingin membangun desa kita. Makanya dari awal saya sampaikan, manfaatkan dulu semampu kita, sebisa kita. Jangan pernah mengganti mereka karena gara-gara mereka kemarin pemilihan kepala desa tidak mendukung saudara-saudara. Itu yang tidak boleh, itu namanya dendam politik. Tidak boleh dendam politik. Itu tidak boleh dendam. Barang ini sudah selesai dan saudara sudah terpilih menjadi seorang kepala desa. Dulu waktu pemilihan kepala desa betul, ada kelompok ini, ada kelompok itu, dan yang perlu saudara sadari bahwa tidak 100% masyarakat memilih saudara-saudara menjadi kepala desa, betul nggak? Itu yang perlu disadari. Berarti tidak semua masyarakat itu memilih saudara-saudara sekalian. Tapi ketika saudara sudah dilantik menjadi seorang kepala desa, 100% semua masyarakat yang ada di desa saudara-saudara itu adalah warga saudara-saudara sekalian yang hukumnya wajib untuk diurus semua. Paham tak maksudnya? Coba minum dikit. Dari tadi. Aku dari tadi di ruang rumah tadi caknya belum ngerti dia. Nah 3 kali batuk baru ngerti. Makasih istriku ya. Tambah Bu, agak tambah. Saya memberikan contoh juga dengan ibu-ibu kepala desa. Jadi kalau Pak Kades lagi sambutan dia batuk-batuk, dia minum. Paham nggak ibu-ibu gara-gara? Iya. Itu ibu-ibu harus tambah sayang, harus tambah cinta sama suaminya. Dikawal terus. Kalau nggak dikawal nanti ada yang ngawalnya. Sekarang mereka kan sudah saya kasih pangkat, ada cupu, biasanya banyak yang melirik biasanya, makanya ya dibantu tugas kepala desa karena keberhasilan kepala desa itu keberhasilan daripada ibu-ibu sekalian. Nah baik masalah perangkat desa tadi, ini banyak yang nanya-nanya dengan saya, Pak Bupati bisa tidak ganti kepala desa? Saya bilang tidak bisa, kecuali, tapi tetap ada kecualinya. Tidak boleh, tapi bukan berarti tidak bisa. Tidak boleh diganti, tapi bukan berarti tidak bisa, asal memenuhi persyaratan. Yang ketiga harus diajak kerjasama, ini adalah BPD-nya. Mana BPD di belakang ada? Ini harus diajak kerjasama, tidak bisa BPD ditinggalkan. Karena kepala desa yang sekarang dengan kepala desa zaman Kreo dulu beda. Sekarang sudah zaman keterbukaan. Kata istilah wong itu, rumput bergoyang pun sudah bisa melaporkan Pak Kades. Semua sudut
ada semua kameranya. Mungkin Pak Kades tahu banyak berita-berita miring, betul nggak? Yang Pak Kades jalan di sana sini di foto. Pernah kan kita lihat YouTube, di medsos segala macam. Makanya kita lebih waspada dan lebih hati-hati sekarang ini. Makanya kita lebih fokus untuk mengurus masyarakat di desa kita masing-masing. Karena kalau kita tidak fokus, tentunya kita tidak mungkin bisa membangun dan melayani masyarakat yang ada di desa kita ini. Terus selanjutnya harus kompak lagi dengan semua komponen yang ada di desa itu. Pemudanya, KNPI, Karang Taruna, remaja masjid yang ada di situ, termasuk terkhusus ibu-ibu tim penggerak PKK-nya juga harus diurus. Ditapai rasa sayangnya itu, ditapai rasa perhatian itu, ditapai semua itu, biar dia bisa membantu tugas-tugas kepala desa dalam membangun dan melayani masyarakat yang ada di desanya masing-masing. Nah, kalau semua ini sudah dilakukan, insya Allah Pak Kades akan sukses dan berhasil membangun desanya sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakatnya masing-masing. Dan tidak terlepas dari itu juga harus melakukan komunikasi dengan kecamatan, dengan dinas-dinas terkait dengan persoalan-permasalahan yang ada di desa-desa kita. Dan tidak mungkin semua persoalan itu bisa diselesaikan di tingkat desa. Mungkin bisa mendapat bantuan dari kecamatan maupun di tingkat kabupaten, sehingga persoalan-persoalan yang terjadi di desa-desa kita bisa segera kita atasi dan kita selesaikan dengan baik. Seperti contoh, terjadi kebanjiran, terjadi kebakaran, dan terjadi peristiwa-peristiwa lainnya yang ada di desa kita, harus segera cepat untuk melakukan komunikasi, koordinasi dengan pemerintah kecamatan maupun pemerintah kabupaten, sehingga kita cepat untuk menyelesaikan semua persoalan-persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, tentunya yang terkhusus pada kepala desa yang kami hormati, yang kami banggakan pada hari ini. Di samping semuanya tadi, yang paling terpenting Bapak Kepala Desa untuk ada rasa memiliki terhadap jabatan yang saudara emban di desa saudara masing-masing. Rasa mencintai jabatan itu, sehingga disinilah muncul rasa semangat dan keyakinan kita untuk membangun desa. Dan yang paling penting menjadi teladan, kata Pak Kades selama tadi titip pesan, Pak Kades sampaikan bahwa Pak Kades itu menjadi contoh di desa itu. Kalau Pak Kadesanya hobi karaoke, pasti masyarakatnya pasti hobi karaoke. Kalau kepala desanya hobi sholat 5 waktu, pasti masyarakatnya hobi sholat 5 waktu. Kalau dia hobi ngaji, pasti masyarakat akan mengaji. Nah, ini barangkali yang paling terpenting bagi kepala desa untuk menjadi contoh. Kalau untuk